Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Hawari dengan NPM 23143701002 sebagai moderator akan menyampaikan hasil dari tugas kelompok kami dengan judul Laporan Audit Tata Kelola Proses Bisnis Divisi TI PDAM Tirtanadi mengacu pada COVID-5. Terima kasih. Nama saya Pak Syahran Arifin, NPM 234370088. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Wildan, pendahuluan audit sistem informasi. Sistem informasi sangat penting untuk operasional PDAM Tirtanadi Medan. Audit ini menilai efektivitas pengelolaan sistem, kepatuhan terhadap standar TI, dan mendeteksi risiko. Fokus pada divisi sistem informasi untuk rekomendasi yang tepat sasaran. Tujuan penelitian: 1. Mengetahui bagaimana PDAM Tirtanadi Medan menjaga keamanan dan mengelola sistem informasi. Yang terakhir, menggambarkan kondisi aktual pengelolaan sistem informasi, nilai efektivitas kontrol, dan mengidentifikasi kelemahan atau risiko. Objek dan lingkup audit. 1. Objek: divisi sistem informasi PDAM Tirtanadi Medan. Yang kedua, lingkup: manajemen TI, keamanan informasi, pengelolaan aset digital, infrastruktur jaringan, dan sistem aplikasi. Baik, selanjutnya perencanaan audit. Saya Fauzi Damil Pranata dengan NPM 234370028 ingin menjelaskan ada beberapa perencanaan audit. Perencanaan audit adalah proses awal yang menentukan kesuksesan penugasan audit, mencakup pengembangan rencana menyeluruh untuk penerapan audit. Terdapat beberapa perencanaan audit, yaitu identifikasi risiko SI. Nah, identifikasi ini potensi kerugian akibat gangguan, kelemahan, atau penyalahan sistem informasi, fokus pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Ada pula penentuan ruang lingkup, mengarahkan fokus audit pada area penerapan infrastruktur TI, pemeliharaan aplikasi, pengelolaan data, dan backup, serta kebijakan keamanan informasi. Metodologi audit menggunakan metode COVID-5, kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI dengan fokus pada domain EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Terakhir pula ada standar atau kerangka kerja pada perencanaan audit, yaitu COVID-5 sebagai kerangka utama mendukung integrasi dengan ISO atau AAC 27001 dan ISO atau AAC 38500. Kenalkan, nama saya Siti Julia Putri, NPM 23443700020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kami. Evaluasi pengelolaan internal. Mayoritas kontrol internal efektif dengan sesuai standar praktik terbaik mencakup domain EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Penilaian kepatuhan. Tingkat kepatuhan tinggi terhadap kebijakan internal dan standar eksternal. Struktur organisasi formal, proyek TI dengan agile, dan pengolahan aset TI yang baik. APO atau Allied Client and Organs terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada APO 01 sampai APO 03. Struktur dan strategi TI selera bisnis, blueprint tersedia tapi tidak diperbarui berkala. Yang kedua itu ada APO 10 yang dimana pengolahan vendor menggunakan kontrak formal namun tanpa mekanisme evaluasi kinerja sistematis. Dan yang terakhir itu ada APO 12 yang dimana manajemen risiko TI disimpan dalam dokumentasi ISO, implementasi belum sepenuhnya operasional. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya Nazla Amalia dengan NPM 23443700158. Temuan audit domain BAI dan MEA. Temuan audit lanjutan pada domain build, acquire and implement atau BAI, dan monitor, evaluate and assess atau MEA. BAI 1. Metodologi proyek TI atau EGIO diterapkan namun dokumentasi proyek tekstur kurang. BAI 02. Analisis kebutuhan penggunaan dilakukan tapi tanpa tools atau dokumentasi standar. BAI 06 dan BAI 09 perubahan sistem dikendalikan SOP
SOP aset TI dikelola baik, namun pelaporan aset semi manual. MEA 01 monitoring kinerja TI dengan KPI tahunan belum real time atau otomatis. MEA 02 evaluasi pengendalian internal 2 kali setahun tanpa dokumentasi hasil dan tidak lanjut rinci. MEA 03 kepatuhan regulasi baik namun audit legalitas dan kepatuhan belum terjadwal berkala. Rekomendasi audit. Rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan operasional dan keuangan PDAM Tirta Nadi. 1. Integrasi data, adopsi sistem ERP terintegrasi dan penyatuan database pusat untuk efisiensi dan akses data. 2. Otomatisasi proses, otomatisasi audit atau keuangan persediaan dan pelaporan berkala untuk menghemat waktu dan tenaga. 3. Peningkatan transparansi, bangun dashboard interaktif visual dan akses data audit non rahasia untuk publik. 4. Analisis data, manfaatkan data analytics untuk pemantauan kinerja real time, prediksi gangguan dan pencegahan risiko. 5. Penggunaan teknologi mobile audit untuk pengumpulan data lapangan dan komputing untuk penyimpanan data dan aplikasi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nama saya Dea Rianti dengan NPM 231437000. Kesimpulan dan penutup. Audit menunjukkan fondasi tata kelola TI yang baik, namun ada kelemahan minor yang perlu diperbaiki. Kesimpulannya, fondasi tata kelola TI baik sesuai dengan COVID 5. Tingkat kepatuhan tinggi terhadap kontrol internal dan kebijakannya. Kelemahan minornya, kurangnya dokumentasi internal, monitoring belum real time, evaluasi vendor belum konsisten. Perlu peningkatan otomatis, analisis prediktif, dan transparansi pelaporan. Penutup, implementasi rekomendasi, integrasi sistem, transparansi data, pemanfaatan teknologi terkini. Kedua, landasan penting untuk evaluasi berkelanjutan infrastruktur TI. Yang terakhir, saran untuk audit selanjutnya yaitu pelibatan pihak eksternal dan roadmap jangka panjang pengembangan SI. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami harap presentasi kami dapat menambah wawasan bagi para penonton. Terima kasih.